menyebut belum ada kabar dari USS Nathan James dan tim yang berada di Panama. Kelompok Grand Columbia Empire ini diduga akan menyerang juga Costa Rica dan Ekuador. Tom menugaskan Jeter untuk membawa anak didiknya Swen karena dalam tugas makalahnya dia menyebut serangan cyber ini akan terjadi. Kunci kemenangan dari perang melawan Gustavo kini bergantung di pundaknya seluruh awak kapal USS Nathan James. Gustavo mengajak Dubes Meksiko agar menyampaikan kepada presidennya untuk mendukung Kolombia melawan Amerika. Terlihat dari atas langit, kobaran api menunjukkan serangan cyber menjatuhkan juga satelit-satelit milik Amerika. Akibatnya, kapal USS kehilangan sistem GPS dan sistem persenjataan. Kapal ini hanya bisa mengandalkan sonar pasif dan senjata mesin 5 inci yang bisa ditembakkan tapi tidak bisa digerakkan. Meski begitu, tidak ada kata mundur untuk terus melaju menyerang markasnya Gustavo. Setelah berada di markas Komando Pangkalan Angkatan Laut, Tom minta bantuan Swen untuk menyelidiki dari mana virus cyber itu berasal, karena seluruh armada perang dari mulai kapal, tank, pesawat helikopter, dan bilik rudal Amerika lumpuh. Tiba di wilayah Kolombia, tim disergap kelompok pejuang pimpinan Armando yang berseberangan dengan Gustavo. Untungnya, salah satu dari mereka adalah teman baik Danny yang bernama Pablo. Bajen las armas. Pablo? Yeah, well, We work joint ops. Brazil, Colombia. Swen mulai menemukan petunjuk tentang virus yang menyerang sistem keamanan militer sesuai dengan hukum McKelvey. Sistem yang tadinya dirancang untuk melindungi justru berbalik menghancurkan mereka. Yang belum Swen temukan dari mana virus itu berasal. Tim mendapat informasi bahwa Gustavo telah membangun sebuah jembatan untuk mengirim 40.000 pasukannya menuju Meksiko. Tugas mereka untuk menghancurkan jembatan itu. Tiba di kamp para pejuang, informan Sasa pamit untuk kembali ke Panama karena dia punya keluarga di sana. To get you out safe. Anything for CIA. Untuk menghadapi kapal musuh yang disebut korvet, Mike menurunkan torpedo dan rubber duck dari perahu cepat ke beberapa lokasi dengan cara manual. Tujuannya agar musuh mengira Amerika menurunkan beberapa armada kapal perangnya. Saat korvet itu termakan umpannya, kesempatan itu akan dimanfaatkan USS Nathan James untuk menyerang dengan senjata mesin. Karena lumpuhnya sistem radar target, Mike telah membuat garis pembidik manual di kaca depan. Tom menemukan sebuah daerah di Meksiko bernama Costa Hirvendo yang merupakan terminal minyak terbesar yang menyediakan bahan bakar untuk keperluan bandara dan angkatan laut. Tom yakin Gustavo berencana menguasai lokasi tersebut. Jenderal Kincaid tidak setuju jika angkatan bersenjata mereka dikirim untuk melindungi lokasi itu karena mereka dibutuhkan di perbatasan. Demi memastikan dugaannya benar, Tom akan mengirim USS Nathan James ke teluk itu dibantu pasukan dari negara lain. Tiba-tiba, serangan terjadi ke kamp para pejuang. Gustavo pierde la esperanza. here you are, middle of the jungle. Me, I got nothing else to live for. Anyway, I'm getting out. So you're exfil. They're playing those men hard. Take out the bridge. And I gotta... I might just do that. All right. Wolf segera membawa Candy, sedangkan Danny menyelamatkan Pablo yang terjepit kakinya oleh mobil. Sialnya, Danny dan Pablo tertangkap oleh tentaranya Gustavo. Mereka yang tertangkap dipaksa menunjukkan lokasi keberadaan Armando. Karena menolak bicara, satu persatu dieksekusi mati. Sementara itu, USS mulai menembakkan peluru 5 incinya ke arah kapal korvet. Danny tidak percaya, Pablo pun dieksekusi mati. Where is Armando? No hablo inglés. Musuh membalas dengan melepaskan torpedo yang berhasil dicegat USS. Inbound. Ma'am, what do we do? Our mark... Torpedo destroyed. EMAT signal has disappeared. Ketika giliran Danny yang akan dieksekusi mati, Sasa dan rekan-rekannya datang menyerang tentara Gustavo. Maybe it's all the same to you. Dengan bantuan jempolnya sebagai arah kemudi kapal, akhirnya tim USS berhasil menghancurkan kapal kampret itu. The ship is breaking apart. Target destroyed, ma'am. Dubes Meksiko untuk Kolombia dibunuh saat dia sedang berada di sebuah hotel. Itu akibat karena Meksiko menolak bergabung dengan Gustavo. Meski Pablo dan puluhan pejuang menjadi korban,
tim SEAL dan pejuang yang tersisa akan meneruskan perjuangan mereka untuk menghancurkan jembatannya. Mike mengambil buku yang berjudul Moby Dick yang akan digunakan untuk memberikan kode ke markas komando. Dan Tom akhirnya mendapatkan komunikasi dari Mike sesuai dengan kalimat dalam buku kesukaannya bahwa kapal USS Nathan James siap bertempur. Words. Working. Fit for a fight. You loud and clear.